Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan membahas tentang lanjutan materi bilangan bulat, yaitu penjumlahan bilangan bulat. Yang pertama adalah penjumlahan bilangan bulat yang tandanya sama. Kemarin kita sudah membahas bahwa bilangan bulat itu terdiri dari ada yang positif, kemudian 0, dan yang negatif. Nah, ini tanda sama, bisa saja keduanya positif ya. Contoh seperti yang sudah biasa kalian kerjakan, misalnya 5 ini kan positif ditambah, nah ini yang namanya operasi hitungnya, yaitu penjumlahan, ditambah 8 sama dengan 13. Nah, kalau sama tanda, maka positif ditambah positif hasilnya pasti positif. Oke, kita coba lagi. 7 ditambah 4, keduanya positif, langsung ditambahkan saja. 7 ditambah 4 adalah 11. Itu kalau keduanya positif. Bagaimana kalau keduanya negatif? Artinya dua-duanya negatif. Negatif 5 ditambah negatif 1. Ya, ini bedakan ya. Ini tanda, ini operasi hitung. Tanda negatif ini miliknya 5, negatif 5. Operasi hitungnya penjumlahan, ditambah, ini tanda tambah, negatif 1. Kalau seperti ini, dua-duanya negatif, maka hasilnya pasti negatif. Negatif berapa? Tinggal tambahkan saja bilangannya. 5 dengan 1. Negatif 6. Misal lagi, negatif 7 ditambah negatif 2. Nah, ini dua-duanya negatif. Perhatikan ya. Hasilnya kalau sudah dua-duanya negatif, terus operasi hitungnya penjumlahan, pasti negatif. Negatif berapa? Negatif tinggal 7 tambah 2. Negatif 7 ditambah 2, negatif 9. Mudah ya, semoga mudah dipahami. Oke, sekarang yang kedua adalah penjumlahan bilangan bulat berbeda tanda. Berarti ada yang positif, ada yang negatif. Nah, sekarang kita menggunakan cara disimbolkan terlebih dahulu ya. Misalkan negatif 3 ditambah 2. Oke. Ini kita pakai simbol dulu. Negatif 3 ini kita simbolkan dengan tanda negatif. Karena ada 3, berarti negatifnya ada 3. Sedangkan ditambah, ini kan ditambah 2, duanya positif ya. Karena tidak ada tandanya, berarti kan positif. Positif 2, berarti kita tuliskan di sini tanda plus sebanyak 2. Nah, untuk ini, yang sepasang ini kita hilangkan. Oke. Berarti tersisa negatif. Berapa tanda negatif yang tersisa? Ada 1. Berarti negatif 3 ditambah 2 hasilnya negatif 1. Oke, kita coba contoh yang lain ya. Nah, sekarang misalnya 5 ditambah negatif 2. Oke, ini positif. Kita tulis di sini positif karena dia 5, berarti ada 5.
1, 2, 3, 4, 5 ditambah negatif 2, berarti negatifnya ada 2, 1, 2 ya. Ini kita saling hilangkan karena sepasang, berarti tersisa positif 1, 2, 3, berarti 5 ditambah negatif 2 hasilnya adalah positif 3. Tulis 3 saja kan, karena kalau positif tuh nggak perlu ada ditulisin di depannya. Bedakan positif dengan tanda operasi hitung. Kalau operasi hitung wajib kita tulis plus gitu. Oke, satu lagi ya. Kalau misalnya 7 ditambah negatif 7 misalnya ditambah 4. Oke, negatif 7 ditambah 4 berarti negatifnya kita tulis 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, sekarang positifnya ada 4. 1, 2, 3, 4. Oke, ini yang sepasang kita hilangkan. Sisa 1, 2, 3, tandanya negatif, berarti negatif 3. Oke, ini kita masih menggunakan bantuan tanda seperti ini ya. Disimbolkan bilangan ini. Kalau negatif simbolnya negatif, kalau positif disimbolkan dengan positif. Konsepnya seperti itu. Nah, lihat ya, perhatikan polanya nih, ya kan? Kalau seandainya angkanya kecil seperti ini saja, misalnya kita buat seperti ini sih nggak masalah ya, masih gampang lah. Tapi kalau seandainya ini sudah lebih dari 20 atau lebih dari 10, kita buat begini kan repot ya. Nah, sebenarnya dari sini kalian bisa perhatikan nggak polanya? Kok dari 3 ditambah 2 jadi 1? Kok 5 dengan 2 jadi 3? 7 dengan 4 jadi 3? Nah, di sini kan ada polanya nih. Lihat ya, perhatikan. Sebenarnya yang kita cari itu adalah selisih dari bilangan ini. Selisih itu artinya yang besar kurang yang kecil. Antara 3 sama 2, yang besar yang mana? 3 atau 2? Nah, 3 kan. Selisihnya 3 dikurangi 2. Kalau selisih itu berarti pengurangan. 3 dikurangi 2, 1. Kenapa tandanya negatif? Karena yang lebih besar tadi tandanya negatif. Jadi dia menentukan hasilnya. Nah, di sini kan negatif 3, di sini hasilnya negatif 1. Kenapa? Karena di sini dia lebih besar angkanya. Kenapa yang di soal nomor 2 ini tandanya positif? Karena perhatikan 5 dengan 2, mana yang lebih besar? Besar angkanya ya, bukan nilainya. 5 dengan 2. Kita tidak memperhatikan dulu positif negatifnya. 5 dan 2 di sini 5 kan? Nah, lihat tandanya 5 ini apa? Positif. Berarti nanti hasilnya positif. Positif berapa? Tinggal kurangkan saja. 5 dengan 2 dapat 3. Nah, di sini lihat negatif 7 sama 4. Mana yang lebih besar hasilnya? Mana yang lebih besar nilainya? Apa angkanya? 7 apa 4? 7 kan? Nah, 7 dengan 4 lebih besar 7. Berarti nanti hasilnya itu mengikuti tandanya si 7. 7 di sini negatif. Negatif berapa? Kalau dia berbeda tanda, maka langsung kurangkan yang besar dengan yang kecil. 7 kurang 4, 3. Ya, beda kan dengan yang pertama tadi. Kalau yang pertama kan sama tandanya, tinggal tambahkan aja. Positif tambah positif hasilnya jadi positif. Kalau negatif tambah negatif hasilnya jadi negatif. Kalau berbeda tanda, dia ngikutin angka yang lebih besar ini tandanya apa dulu? Kalau negatif, dia ikut negatif hasilnya. Kalau di sini yang besarnya positif, dia ikut positif hasilnya.
Oke, semoga bisa dipahami. Nanti kalau nggak paham boleh tanya di grup WhatsApp.